cita-cita dari ulun, ini cita-cita dari ulun, nggak tahu gimana ceritanya ulun bisa hijrah di Kalimantan Timur. Ya, cita-cita ulun pengen benar untuk ziarah ke Tuan Guru Zaini Sikumpul atau Guru Sikumpul, pengen benar. Itu cita-cita dari kecil, ya, karena termasuk idola ulun dan suka dengan nasihat dan ceramah beliau lewat YouTube. Maka insya Allah nanti kalau dari liburan, anak pengen ziarah ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Aldi. Ajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk mensubscribe channelnya Aswaja Handil, ya. Like, subscribe, komen semua video yang ada di sana dan kalian share, semoga bermanfaat. Juga akun Facebooknya Aswaja Handil, kalian follow dan kalian berteman di sana. Semoga ini menjadi wasilah kita semua semakin dekat dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا ونود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطر الجدي على أهل اليقين وجود تثد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والقدرة كشف كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وجه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من رحور العين من قسم له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على خدوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من نور عن أمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داعا طلع جئت بالأمر المطاع كن شفيعنا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع عجبا
صلي على من حل في خير المقاس من الستر علينا يا مجيب كل داء يا مجيبا كل داء طلع البدر علينا من بليات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أنت في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلب مصبرا بخوفنا طلع البدر علينا من سيئات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا مرحبا 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 وسلم صلى الله محمد يا رب صل وسلم على بالسلام صلوات اللهم صل وسلم وبارك عليه
وعلى آله وحينما أسلم من بدن بأن ضربه إلى السماء ومئا بذلك إلى أن له شرفا على مجنون وكان وقت مولدي سيد من الشهور شهر ربيع الأول يوم الاثنين الذي وفاق قبره وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقبول
Kesalahan mohon dimaafkan, atau ada kekeliruan mohon dibimbing dan dibenarkan. Bapak-bapak jamaah Masyaratul Akhirah yang berbahagia, pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan untuk nyambut dan merasakan bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan belum tentu tahun depan masih kita bisa merasakan bulan Maulid Nabi Muhammad. Makanya ketika kita sudah masuk bulan Maulid, maka tanam dalam hati kita, terapkan dalam hati kita kecintaan lebih daripada kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum bulan Maulid kita sehari baca sholawat 100 kali. Masuk bulan Maulid kita baca sholawat sehari 1000 kali. Bisa Bapak? Insya Allah bisa. Sebelum bulan Maulid masuk kita setiap hari masuk bulan Maulid kita baca 2000 salat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di dalam kitab Dhahair Al-Muhammadiyah karangan Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Asani di dalam bab Al-Ihtifal bi Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab tersebut kita dianjurkan untuk memeriahkan dan merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pikir-pikir, ketika anak kita ulang tahun, ketika istri kita ulang tahun, ketika kita ulang tahun, pasti kita bikin acara meriah. Ada kuenya, ada balonnya, nyanyi, pakai baca maulid, pakai hadrah. Tapi ketika kita menyambut kelahiran Nabi, apakah lebih meriah daripada hari kelahiran kita? Jawabannya, maka harus lebih meriah daripada hari kelahiran kita. Karena kalau bukan karena sidin, tidak bisa kita hidup di dunia ini. Karena kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak bisa menikmati keimanan yang betul-betul keimanan. Ayo, ketika kita masuk bulan Maulid, tanamkan dalam hati kita kecintaan penuh kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, malam ketiga ini bertepat di rumahnya Guru Haji Arsuni. Kalau boleh ulun tahu yang mana orangnya, Pak? Insyaallah. Ulun nggak ada, maaf ya. Ya, semoga kita doakan ya, benar-benar kita doakan semoga Bapak Haji Arsuni tenang segala urusannya, dilancarkan usahanya dan diberi dan soleha. Bagaimana hukum untuk Maliki mengatakan jaizun? Hukum merayakan Maulid Nabi itu betul. Apalagi kita kalangan daripada karim yang sudah masuk bulan Maulid, itu setiap rumah masjid ke masjid, dan alhamdulillah majlis Mazra'atul Akhir. Karena ini salah satu bentuk investasi amal jariah kita supaya kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Al-Imam Syafi'i masuk, beliau mengucapkan dan berkata, man jamma'a li maulidin Nabi Muhammad ikhwana wa hayya'a ta'la makana wa sara sababan li qira'atihi ba'athallahu yawmal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Kepada kata Imam Syafi'i, siapa orang? Ini siapa orang? Ya, tidak mandang mau kaya mau miskin. 10 sembelih 9. Siapa? Punya kambing 10 sembelih 9 untuk Rasulullah. Ini faedahnya orang yang memeriahkan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang? Yang mengumpulkan keluarganya atau saudaranya atau kawan-kawannya untuk Maulid Nabi, untuk membacakan sejarah Nabi. Wahayya ta'ama, kemudian dihidangkan daripada makanan-makanan seadanya.
wa akhlaq makana, dan menyempatkan tempatnya untuk dijadikan maulid, wa amila ihsana, dan di dalamnya dibaca maulid Nabi, dibaca pujian-pujian kepada Rasulullah, dibaca syair-syair madah memuji Rasulullah, wasara sababan li qiraatihi. Apa balasannya? Besok di hari kiamat bakal dibangkitkan, dikumpulkan dengan orang syuhada, wassalihin, wal anbiya wal mursalin, dan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tinggi. Dan semoga Bapak Arsuni dan keluarga bisa mendapatkan kemuliaan tersebut karena sudah memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita pikir dalam hati kita, coba kita rasakan dalam hati kita, berapa harta yang kita keluarkan untuk Rasulullah, berapa tenaga yang kita korbankan untuk Rasulullah, berapa ilmu yang kita sumbangkan, yang kita sebarkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menggapai cinta Nabi, untuk meraih hati senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa? Dengan sesuatu yang kita miliki. Oh, kita tidak bisa ceramah dengan harta untuk Nabi Muhammad. Oh, kita tidak bisa punya duit dengan ilmunya untuk Nabi Muhammad. Ilmu kada punya, ceramah tidak bisa, duit tidak bisa. Ada tenaga, bantu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, bantu pembangunan masjid, bantu pondok pesantren, bantu madrasah-madrasah yang di dalamnya diajarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu salah satu sebab dan kunci agar gerak-gerik kita itu diaku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar cinta kita tambah mendalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mbak, kalau ulun boleh tanya, Bapak pilih mana? Pilih hidup sugih penyakitan apa melarat sehat? Bisa jawab Pak. Bapak pilih sugih penyakitan apa melarat sehat? Sugih sehat? Itu jawaban dari guru Syekhul Anam. Bujur jawabannya. Tidak ada di dua. Cuman kita pengen hidup sugih tapi sehat. Walaupun kada sugih, walaupun melarat miskin ya, sama bahasanya. Walaupun melarat, tidak sugih, yang penting sehat. Nah, dengan melaratnya itu, dengan kesehatan itu, hati kita sambungkan sama Rasulullah. Ya, percuma kita hidup sugih tapi lupa sama Rasulullah. Percuma kita hidup sugih tapi rumahnya tidak pernah dibacakan maulid Nabi. Percuma kita sugih tapi tidak pernah sedekah untuk umat Nabi Muhammad. Percuma. Lebih baik kita sugih tapi sehat, terus cinta sama Rasulullah. Sugih sehat, cinta sama haba, itu yang akan dipanggil langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman bingung Pak, keder, beban. Kalau kita urus, kalau kita hitung-hitung, orang paling enak, susah, nyaman, apa sugih banyak masalah? Paling enak yang mana Pak? Coba lihat Pak, orang yang paling nyaman guring orang siapa Pak? Orang yang paling nyaman guring gak ada yang ganggu siapa? Sebut, tukang beca. Tukang beca guringnya nyaman kah? Nyaman. Pakai ortelan, digalungkan serbet, guring, kena angin sepoi-sepoi. Nikmat, kenapa? Karena tanpa beban. Karena gak ada tanggungan. Kerja hari itu dapat alhamdulillah. Gak dapat, ya ada lagi hari besok. Tapi coba orang kaya yang jauh dari Allah, orang kaya yang gak cinta Nabi Muhammad, orang kaya yang gak cinta dengan ulama, sengsara hidupnya. Mau nyimpen duit, takut dirampok. Taruh yang dalam dikunci, digembok, diragik, takut ada maling. Gak tenang hidup. Bingung kenapa? Karena dunia ada di kepala dia. Karena dunia ada di atasnya dia, akhirnya diatur sama dunia, hidupnya jauh dari Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya apapun, sekali lagi, apapun yang harta kita miliki, korbankan untuk Rasulullah. Apapun, tak usah meriah untuk Rasulullah, seadanya saja. Kalau seadanya lebih bagus. Tapi kalau seandainya enggak ada, sewajarnya. Maka ini kesempatan. Ini kesempatan masuk bulan Maulid, kalau bisa rumah pian satu malam dibacakan Maulid Nabi Muhammad.
Siapa? Oh Beb, kagak ada fulus Beb. Beb gak punya fulus. Emang harus pakai fulus? Nggak usah, cukup kasih air putih sama air teh, air kopi. Dan ini anak jamaah yang penting hadroan dikasih makan kan gitu kan? Ya, harus untuk bapak sebagai kepala rumah tangga minimal 30 malam ini atau 40 arba'in ada selikan satu malam. Ya, besok malam atau kapan baca di rumah ulun, baca maulid. Entah itu maulid sintud duror kah, atau maulid habsyi kah, atau maulid ibai, atau berzanji dan lain sebagainya. Siapa? Insya Allah sih siap. Agar apa? Agar rumah pian itu harum dengan aromah Nabi Muhammad. Agar rumah pian itu dipandang oleh Nabi Muhammad. Ya, soalnya sekarang zaman sudah akhir Pak. Zaman sudah repot. Beb, kagak usah hadir maulid Nabi. Loh kenapa? Kan ada sound system. Cukup dengarkan di rumah enak. Ada orang seperti itu? Kalau di Jawa banyak. Padahal acara maulid Nabi gede-gedean, tapi banyak yang gak hadir. Kenapa? Mengandalkan sound system kan bisa didengar di rumah. Kalau itu tidak afdal. Maka orang seperti itu harus diruskan. Ayo diajak. Ayo Pak, dirangkul Pak. Ayo kita untuk Rasulullah, baca maulid untuk Nabi Muhammad. Ayo. Bismillah, bismillah. Ya. Kalau di Jawa seperti itu. Mereka penduduk Jawa rata-rata, khususnya Jawa Barat, itu kalau sudah acara dangdutan, di sini ada dangdutan. Dangdutan sandiwara ada. Banyak. Dangdutan ya. Itu lebih ramai daripada maulid Nabi. Di Jawa Barat itu kalau ada dangdutan, diselenggarakan dangdutan, lebih ramai. Kalau maulid Nabi sepi. Kenapa? Karena hatinya masih kosong dengan Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah malam ini ramai. Sampai belakang ada tuh. Masalahnya kita repot Pak. Masalahnya kita kada ada yang tahu. Coba ulun tanya, siapa yang tahu ulun kasih hadiah? Pahala, rahmat, anugerah yang Allah berikan kepada kita bentuknya gimana? Ada yang tahu? Warnanya gimana? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu, itu masih rahasia. Tapi kita harus mempercayai hal itu. Seandainya malam ini Allah tampakkan keberkahan malam maulid Nabi, Allah berikan pahala ganjaran kepada orang yang membacakan maulid Nabi, maka niscaya rumahnya Haji Arsuni bakal rame. Jalan itu diblok, tutup gitu, macet jalan. Cuman masalahnya kada ada yang tahu. Sudahkah pernah bilang Al-Imam Ka'ab Al-Akhbar di dalam kitab Al-Manhajus Sawi fi Thariqah Ali Balawi karangan Al-Zain bin Ibrahim bin Smith, kebel gitu ya Pak. Ulun pernah ngaji sama Ustaz Segaf. Setiap malam Jumat di Dalwa habis baca maulid Sintud Duror, Sidin bisa ngajar kitab Al-Manhajus Sawi fi Thariqah Ali Balawi karangan Al-Zain bin Ibrahim bin Smith. Ada Al-Imam Ka'ab Al-Akhbar, Sidin pernah ngomong, "Lau anna thawaba majalisal ilm bada' linnas la aqtatalu alaihi hatta yatuka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhu sukin sukahu." Artinya apa? Seandainya seumpama pahala nih, pahala majlis taklim, pahala majlis ilmu, pahala majlis maulid di bulan maulid itu Allah berikan, kita bisa melihat, nah ini pahala dari Allah, maka niscaya kita semua akan berbondong-bondong untuk merebut itu pahala. Maka kita akan saling membunuh untuk mendengar, ini punya ulun, nah ini punya ulun, nah ini punya, enggak, ini punya ulun. Rebutan Pak. Sampai-sampai orang yang memiliki apartemen, mereka tutup apartemen demi hadir maulid Nabi. Mereka yang punya pasar, swalayan, Eramat, semuanya, toko Indomaret, kalau tahu itu pahalanya, tutup demi hadir kepada maulid Nabi SAW. Cuman masanya enggak kelihatan. Makanya syukur, alhamdulillah Bapak sudah menyempatkan malam hari ini untuk memuji kepada Rasul SAW. Bapak sudah mengkorbankan jiwa raganya, tetesan bensin yang keluarkan dari rumah menuju gondang itu untuk Rasul SAW. Itu tidak ada balasannya, akan tapi kita mengharap supaya kita diakui untuk menjadi umatnya Rasul SAW. Jadi ulun tanya Pak, Bapak masuk bulan maulid senang apa anda Pak? Bahagia kada? Apa bahasa Banjarnya bahagia? Imung Pak. Imung. Nah, untuk ke depan ini saran dari ulun, diajak ya, anaknya diajak, cucunya diajak ya, supaya mereka kecipratan semua berkahnya.
Ya, kalau bapak udah banyak amalnya, maka ulun di sini awalnya minder. Tahu minder, Pak? Ulun malu. Ini wajah-wajah para keturunan guru si kumpul. Ya, cita-cita dari ulun, ini cita-cita dari ulun. Gak tahu gimana ceritanya ulun bisa hijrah di Kalimantan Timur. Ya, cita-cita ulun pengen banar untuk ziarah ke Tuan Guru Zaini Sikumpul atau Guru Sikumpul. Pengen banar. Itu cita-cita dari kecil. Ya, karena termasuk idola ulun dan suka dengan nasihat dan ceramah beliau lewat YouTube. Maka insya Allah nanti kalau dari liburan anak pengen ziarah ke Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Selatan. Berapa jam dari sini, Pak? Jauh. Alhamdulillah. Ulun di sini tadi bingung jujur, Pak. Jujur, bingung banget. Mau ngomong apa kada tahu. Enggak ada persiapan, enggak bisa ngapalin. Tapi bismillah, tawasul sama Abu Yasin Baharun, tawasul sama Abahana, dan tawasul sama guru-guruna. Alhamdulillah dikit-dikit ulun bisa. Dan nasihatin dan, oh Beb, antum ini harus ada ini. Beb, ini masukin ini ya. Ntar insya Allah kita akan ada beberapa malam yang akan datang. Ya, Pak. Jadi sekali lagi ulun minta maaf untuk apa yang ulun sampaikan, dan insya Allah kita akan baca maulid bersama-sama di malam-malam yang akan datang. Sekali lagi minta ketulusan dari hati pian semuanya. Semoga Bapak Sahibul Bait, Bapak Haji Arsuni diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu pesan dari ulun ya. Bapak sekali lagi kalau bisa selipkan satu nama atau satu malam untuk dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Enggak usah mewah, seadanya, sewajarnya. Yang penting niat dalam hati, tanamkan dalam hati kalau kita betul-betul cinta sama Rasulullah ya. Tolong sekali lagi ya, untuk bapak yang memiliki anak atau bapak yang memiliki mantu atau bapak yang memiliki cucu, belikan apa namanya itu, tasbih. Nah, kayak gini nih, 15.000 paling. Ya, belikan tasbih daripada belikan apa pentol, bakso enggak jelas, belikan. Nina, baca sehari 100 kali. Bisa? Insyaallah, Pak. Kalau pian baca bapak kasih duit 5.000 atau 10.000. Ini apa itu? Ya, buat anak. Kasih ke mantu, nih mantu, baca selawat sehari 200 kali. Enggak, Pak? Siapa? Nah, ini harganya paling 10.000 ya. Ada di toko-toko yang terdekat. Siapa? Kita rela berkorban demi Rasulullah. Kita rela keluarkan semua harta yang kita miliki untuk Rasulullah. Enggak usah pandang bulu, enggak usah hitung-hitungan, enggak usah aduh rugi ngeluarkan kambing satu. Kenapa harus rugi? Aduh rugi, ulun potong ayam satu, udah dibesarkan lama-lama, diternak lama, suruh potong. Eman. Tapi ketika itu iman kita diuji. Iman kita cinta enggak dengan Nabi? Ya, enggak apa-apa. 1 ekor ayam tapi untuk Rasulullah masih ada ekor ayam-ayam yang lain. Aduh enggak ada ayam, Beb, enggak ada kambing. Adanya apa? Ya keluaran nasi kuning, enggak apa-apa. Nasi padang, enggak apa-apa. Syukur-syukur nasi mandi kan gitu kan. Ya. Apapun, bismillah. Mumpung masih awal bulan Rabiul Awal, masih ada 27 malam lagi. Ayo kita perbanyak amal soleh, khususnya perbanyak amal untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, waktu sudah pas setengah 10, ulun sudah ngomong 15 menit. Ya, jadi mungkin itu saja dari awal sampai akhir. Minta maaf yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya untuk Sahibul Bait dan para guru-guru. Mohon dibimbing ulun karena ulun masih belajaran, mohon nasihat dan mohon kritikan. Hadza minni wa minkum, syukran ala itinaikum wal ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah doa atau Guru Zahir Pak Ali tafadhal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa syirah asrar wa syirah yaqil aghir wa masal babil asrar sayyidina wa lana Muhammadil muhtar wa alil azhar wa sabil hajar wa dani amillahi wa ibadari. Allahumma razuqna ya Allah wa ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa dhahiran wa basiran wa khawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan wa amdan. Allahumma in hadana fi ajal majlisin da'amara dhasika wa raja'a syafa'ali Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salimna ya Allah minad dunya wal akhirah bi barakati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا غفور العالمين وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.